Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa melakukan aktivitas dalam keseharian. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut, serta kita sebagai umatnya. Semoga kita mengikuti jalan beliau sampai kita meninggal dunia. Kemudian yang terhormat dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Pendidikan Ibu Umi Hani, semoga beliau selalu diberi kesehatan jasmani maupun rohani serta dipermudah baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sebuah makalah yang telah kami buat beserta PowerPoint. Saya Sahlan Marzuki sebagai moderator sekaligus pemateri kedua dan ada Teh Nunung Nurjana sebagai pemateri pertama dan ada Teh Diana Ningsi sebagai pemateri ketiga. Baiklah, kita mulai saja presentasinya dan simaklah video ini dengan baik-baik. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan ilmu pengetahuan. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kepada Teh Nunung Nurjana kami persilakan. Shollu ala Nabi Muhammad. Shollu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunung Nurjana. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian sistem informasi manajemen dan komponen-komponen sistem informasi manajemen. Oke, langsung saja ke materi pertama mengenai pengertian sistem informasi manajemen. Nah, ada sistem, ada informasi, kemudian manajemen. Nah, apa sih yang dinamakan dengan sistem itu? Sistem itu pengorganisasian yang saling berinteraksi, saling tergantung, dan terintegrasi dalam satu variabel atau satu komponen. Nah, itu yang dinamakan dengan sistem. Kemudian informasi. Apa sih yang dinamakan dengan informasi dalam pengertian ini? Katanya. Nah, informasi itu pemrosesan data yang tampak dalam konteks untuk menyampaikan arti kepada orang lain. Itu pengertian dari informasi dari pengertian ini ya. Tentunya banyak sekali pengertian-pengertian, tapi kita ambil salah satunya yang berkaitan dengan ini. Jadi sistem informasi manajemen itu sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, kemudian dokumen, teknologi, dan prosedur atau akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti produk atau layanan atau suatu bisnis strategi bisnis gitu ya. Nah, sistem informasi manajemen merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Nah, suatu sistem informasi manajemen itu kumpulan dari interaksi-interaksi sistem informasi baik untuk kebutuhan material maupun operasi gitu ya. Sistem informasi itu ibaratnya suatu darah. Darahnya darah siapa nih? Darah yang mengalir dalam apa? Dalam suatu organisasi, sehingga informasi itu merupakan suatu bentuk daya utama dalam suatu organisasi.
si informasi itu tuh ya ibaratkannya darah gitu lah, darah yang mengalir dari suatu organisasi ya. Jadi sehingga informasi itu yang merupakan salah satu bentuk sumber daya gitu, sumber dayanya yang utama dalam suatu organisasi. Itu yang pertama tentang pengertian ya, pengertian dari sistem informasi manajemen. Kemudian lanjut ke materi kedua tentang komponen sistem informasi manajemen. Tetapkan untuk menyaksikan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah, ataupun bila terjadi kesalahan-kesalahan dapat langsung cepat diatasi seperti itu. Nah, dalam perkembangannya sebuah sistem informasi itu semakin kompleks ya, dengan melibatkan banyak pemakaian yang memerlukan sarana jaringan yang memungkinkan pemakaian yang terbesar di berbagai tempat yang berjauhan dengan berbagai informasi. Nah, oleh karena itu nih, hal-hal yang bisa dikerjakan sistem informasi terkait dengan kemampuan yang dimiliki itu dapat dilakukannya sebagaimana menurut Turban, Michelin, dan Reuters. Yang pertama itu menyediakan komunikasi dan organisasi atau antar organisasi yang murah, kemudian akurat dan cepat gitu ya. Kemudian menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar dan dalam ruang yang kecil tetapi mudah diakses seperti itu ya. Kemudian selanjutnya apalagi nih? Kemungkinan pengaksesan organisasi itu sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah. Kemudian apalagi? Meningkatkan efektivitas dan efisiensi orang-orang yang bekerja dalam kelompok pada suatu tempat dan beberapa lokasi seperti itu. Kemudian menyajikan informasi dengan jelas dan menggugah pikiran gitu ya. Mengontrol proses-proses yang semi otomatis dan tugas-tugas yang dikerjakan itu secara manual. Kemudian apalagi nih? Nah, mempercepat pengetikan dan penyuntingan juga seperti itu. Kemudian yang terakhir apa? Pembiayaannya itu lebih murah tentunya ya, lebih murah daripada mengerjakan secara manual. Itu bagian yang kedua ya, komponen sistem informasi manajemen. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Nunung Nurjana. Kemudian materi selanjutnya yaitu dari saya sendiri mengenai poin ketiga, yaitu jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama ada Transaction Processing System atau bisa disingkat dengan TPS. Transaction Processing System ini adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah yang besar untuk transaksi bisnis seperti daftar gaji atau inventaris. Kemudian yang kedua ada Office Automation dan Knowledge Work System. Office Automation dan Knowledge Work System bekerja pada level knowledge. Nah, Office Automation ini hanya menganalisis informasi untuk mentransformasikan data dalam organisasi dan kadang-kadang juga di luar organisasi. Kemudian yang ketiga ada sistem informasi manajemen atau bisa disingkat dengan SIM. SIM menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan dan dapat menyatukan beberapa informasi bisnis berbasis data. Kemudian yang keempat ada Decision Support System atau bisa disingkat dengan DSS. DSS ini hampir sama dengan SIM karena menggunakan basis data sebagai sumber data. Kemudian yang kelima ada sistem ahli atau bisa disingkat ES dan kecerdasan buatan atau bisa disingkat dengan
AL. AL ini dimaksudkan untuk mengembangkan mesin-mesin yang berfungsi secara cerdas. Sedangkan sistem ahli menggunakan pendekatan pemikiran AL untuk menyelesaikan masalah serta memberikan lewat pengguna bisnis. Kemudian yang keenam ada Group Decision Support System atau bisa disingkat GDSS dan Computer Support Collaborative Work System atau bisa disingkat dengan CSCW. GDSS ini berfungsi untuk memberikan bantuan berupa pendapat, kuesioner, konsultasi. Kemudian GDSS juga disebut dengan CSCW. Kemudian yang ketujuh ada Executive Support System atau bisa disingkat dengan ESS. Nah, Executive Support System membantu eksekutif interaksinya dengan lingkungan eksternal yang menyediakan grafik dan pendukung komunikasi. Contohnya yaitu sistem informasi, salah satunya yaitu contoh sistem informasi salah satunya yaitu sistem layanan akademis yang ada di universitas dan sistem perjuangan dan sistem penjualan secara kredit. Dan kemampuan utama sistem informasi salah satunya yaitu mempercepat pengetikan dan biaya yang lebih murah. Kemudian poin yang keempat yaitu ada pengembangan sistem manajemen. Pengembangan sistem berarti menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama. Karena disebabkan oleh permasalahan yang timbul pada sistem yang lama seperti ketidakberesan atau pertumbuhan organisasi. Kemudian ada prinsip pengembangan sistem, yaitu yang pertama ada sistem yang dikembangkan untuk manajemen. Kemudian yang kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal. Kemudian yang ketiga, proses pengembangan sistem tidak harus urut. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, jangan takut membatalkan proyek. Kemudian ada siklus hidup pengembangan sistem. Nah, siklus hidup pengembangan sistem merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk menggambarkan tahapan utama dalam proses pengembangannya. Tahapan dari siklus ini yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Kemudian yang kedua ada analisis sistem. Kemudian yang ketiga ada desain sistem. Dan yang keempat ada seleksi sistem. Yang kelima ada implementasi sistem. Dan yang terakhir yaitu perawatan sistem. Salah satu ahli yang bernama John Woods dan Gary Grunitzky mendefinisikan siklus hidup pengembangan sistem yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kebijakan dan perencanaan sistem. Yang kedua yaitu pengembangan sistem. Kemudian yang ketiga manajemen sistem dan operasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian pemateri selanjutnya poin ke-5 akan disampaikan oleh Teh Diana. Kepada Teh Diana Ningsi kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Ningsi. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan memaparkan tentang tujuan dan nilai lebih sistem informasi manajemen pendidikan. Tujuan dari dibangunnya informasi baru berupa aplikasi sistem informasi
informasi pendidikan itu ada 5 poin. Yang pertama yaitu membantu seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan dengan memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah. Yang kedua yaitu memberikan sarana agar seluruh bagian yang berperan dalam dunia pendidikan yang ada di provinsi atau kota kabupaten agar dapat berperan aktif dalam usaha memajukan usaha pendidikan. Yang ketiga itu pertanggungjawaban publik, yaitu dengan memberikan informasi secara transparan tentang kebijakan dan pemakaian sumber daya yang dialokasikan untuk dunia pendidikan. Yang keempat yaitu meningkatkan pengetahuan guru dan murid tentang dunia informatika serta manfaat yang dapat diambil melalui pelatihan. Yang kelima yaitu memberikan akses informasi yang mudah dan lengkap bagi pendidik dan siswa mengenai ilmu pengetahuan dan informasi pendidikan lainnya. Jadi tujuannya itu ialah untuk memajukan dunia pendidikan dalam segala bidang. Selanjutnya itu tentang nilai lebih sistem informasi manajemen pendidikan atau SIMDIK. Ini mempunyai 4 keunggulan. Yang pertama yaitu sesuai dengan Jardiknas atau Departemen Pendidikan Nasional, sehingga pembuatan laporan dari masing-masing sekolah maupun dari Dinas Pendidikan dapat dengan mudah dan cepat disampaikan tanpa harus memberikan laporan ulang dan tanpa harus mencetak laporan. Hal ini karena format laporan dan jaringan sudah disesuaikan dengan menggunakan konsep sinkronasi online. Yang kedua yaitu kemudahan dan kecepatan proses pengolahan, penyimpanan, pencarian, pelaporan data dan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu dikembangkan secara integritas untuk kebutuhan administrasi akademik sekolah. Dan yang keempat yaitu sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga atau institusi pendidikan yang terkait. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Alhamdulillah, presentasi telah selesai. Semoga apa yang teman-teman simak, apa yang teman-teman dengarkan itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kami mohon maaf apabila dalam pembuatan videonya, dalam pembuatan makalah maupun PowerPoint itu terdapat kekurangan-kekurangan. Kami selaku manusia biasa tak luput dari kesalahan maupun lupa. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.